Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga sahabat fans Garuda dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tentunya tetap semangat mengobarkan dukungan untuk timnas kebanggaan kita. Yang diaspora naturalisasi itu adalah starter, ya, bukan cadangan. Iya betul. Di kita banyak juga jadi cadangan. Harus ditampilkan di lapangan untuk melawan siapapun yang ada. Hai sahabat Garuda, setelah timnas Garuda berhasil menekuk Bahrain, berasa sekalimat kita jadi lebih baik, menjalankan ibadah puasa sangat hikmat, dan bahkan menyambut Idul Fitri dengan suasana hati yang sangat lega. Betapa tidak, timnas kesayangan dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, berhasil membuat Bahrain pulang dengan tertunduk lesu. Tidak itu saja, timnas Garuda berhasil membuktikan bahwa Garuda tidak bisa dianggap remeh. Juara Teluk pada Januari lalu tidak bisa berbuat apa-apa di Stadion Angker Gelora Bung Karno. Kekalahan timnas Indonesia 10-0 pada tahun 2012 silam, dan hasil draw di kandang Bahrain karena dibantu wasit, kini sudah terbayar dengan lunas. Bahrain datang ke Gelora Bung Karno dengan kepala tegak, kepercayaan diri penuh, sebab selain mereka baru saja menjuarai Piala Teluk, Bahrain juga berhasil membuat kerepotan di Yokohama, walaupun kalah 2-0. Dengan hasil itu, mereka sangat yakin bisa menggeser timnas Garuda di posisi keempat klasmen. Namun alhamdulillah, timnas Garuda berhasil membuktikan bahwa timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Walaupun baru saja dilibas Australia 5-1, tapi timnas Garuda dengan cepat recovery. Tampilnya kembali trio benteng pertahanan, Jai Itses, Rizky Ridho dan Justin Hubner, membuat para punggawa Bahrain kerepotan, bahkan stres, mereka sangat kesulitan menembus pertahanan timnas Garuda. Walaupun mereka hampir saja membobol gawang timnas Garuda, namun berhasil dihalau dengan sundulan oleh Rizky Ridho. Jujur Mimin sempat hampir menitikkan air mata, sangat terharu, ketika menyaksikan para punggawa timnas Garuda yang rata-rata pemain keturunan, mereka hidup dan besar di luar negeri, tapi terlihat sekali mereka berjuang di atas lapangan membela nama besar bangsa Indonesia, dengan sepenuh hati, bahkan jatuh bangun, sangat luar biasa. Seluruh pemain dan ofisial patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dengan cara apa kita support dan apresiasi para pemain? Tentunya dengan cara ketika berkomentar di sosial media, ingat selalu dengan yang sopan dan santun. Jangan karena timnas kalah, atau mereka bermain kurang maksimal, lalu dengan seenak jidat kita menghina, memaki, tentunya ini sangat tidak baik. Mereka para pemain juga adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ketika mereka mendapat hujatan dari supporter, mereka bukan malah tambah baik permainannya, malah tambah drop. Memang sih, ketika timnas menelan kekalahan, terutama kalah telak, dan itu di luar ekspektasi kita, rasa kecewa itu sangat luar biasa. Makan saja jadi tidak enak, bahkan tidur pun tak pulas. Ini efek dari rasa cinta dan sayang kita terhadap timnas Garuda. Dimanfaatkan dengan baik tadi, saya pikir menjadi sebuah Indonesia harus lebih rapat lagi. Sahabat Garuda yang Mimin banggakan, Mimin di sini ingin mengungkapkan rasa terima kasih juga kepada seluruh supporter timnas Garuda dimanapun Anda berada. Selain karena kerja keras para pemain dan seluruh tim, juga berkat doa dan dukungan kita semua, timnas Garuda berhasil membuat kepala kita tegak kembali. Terlebih sahabat Garuda yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno, dengan teriakan dan yel-yel supporter membuat permainan Bahrain tidak berkembang. Terlihat sekali mereka kebingungan dan kurang fokus. Laga yang sangat krusial ini berhasil kita menangkan, dengan meraih 3 poin, timnas Garuda tetap di posisi 4 klasmen. Tentunya posisi ini masih aman dan peluang kita menuju Piala Dunia masih terbuka. Ada yang hilang dari gaya bermain Bahrain kali ini, yakni tidak adanya pemain yang guling-guling bak cacing kepanasan. Biasanya setiap mereka bermain, acara guling-guling pasti ada, terutama kalau mereka berhasil unggul terlebih dahulu. Menurut Mimin, tidak ada pemain Bahrain yang guling-guling, penyebabnya adalah selain mereka ketinggalan terlebih dahulu. Jika karena teriakan supporter yang bergemuruh, jadi mereka para pemain Bahrain tidak sempat berpikir ke arah sana. Sekali lagi, Mimin sangat bangga dan bersuka cita, timnas Garuda berhasil membuat pemain Bahrain tertunduk lesu, pulang kampung dengan mad yang tidak enak. Begitupun sebaliknya, andaikan timnas Garuda kalah, wah, rasanya lebaran pun jadi tidak indah. Tapi alhamdulillah, pemain Garuda dan ofisial sudah memberikan hadiah lebaran untuk kita semua pencinta timnas Garuda. Semoga kedepannya timnas Garuda semakin solid, kerjasama antar pemain semakin lebih baik, sehingga timnas Garuda kebanggaan kita tidak lagi dipandang sebelah mata, terutama di wilayah Asia. Oh iya sahabat Garuda, dengan berhasilnya timnas Indonesia mencetak sejarah di ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini,
Jika dibandingkan dengan rekor yang dicatatkan oleh tim wakil ASEAN yakni Vietnam dan Thailand pada edisi sebelumnya, rekor yang dicatatkan oleh timnas Garuda jauh lebih mentereng. Kita tahu bersama, Vietnam dan Thailand hanya sebagai juru kunci dan penghuni dasar klasmen, jadi wajar saja seluruh rakyat Indonesia berbangga hati. Tapi ternyata diam-diam ada beberapa pendukung timnas Vietnam dan Thailand tidak suka dengan keberhasilan timnas Garuda kesayangan kita. Mereka menyindir kita dengan berbagai cara, ada berkomentar menyebut timnas Garuda adalah timnas Belanda, ada juga yang menyebut kita sombong dan songong. Tapi udahlah, orang iri jangan didengerin. Intinya mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Siapa sih yang tidak ingin memboyong pemain hebat dari Eropa? Tentu semua negara Asia Tenggara sangat menginginkan itu, tapi sayang sekali mereka tidak sehebat Indonesia, yang memiliki pemain keturunan dengan talenta bagus di Eropa, jadi wajar kita bersukacita dan bahkan berbangga hati. Oh iya, perlu diketahui jika tidak sedikit juga dari para supporter negara ASEAN yang mendukung timnas Indonesia untuk mewakili ASEAN berlaga di kancah dunia. Sebab dengan cara tidak langsung, timnas Indonesia seandainya berhasil berlaga di Piala Dunia, tentunya selain mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia sendiri, juga mengangkat wajah sepak bola Asia Tenggara. Patutlah kita bersyukur sebagai insan pencipta bola dari Asia Tenggara. Semoga saja cita-cita luhur kita, yakni berlaga di Piala Dunia berhasil kita raih, menjadi kenyataan. Amin. Apa pendapat para fans Garuda? Tuangkan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kecil kami ini dengan cara like, komen dan subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. Ingat, satu subscribe dari Anda sangat berarti bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam Garuda terbang membumbung tinggi menuju Piala Dunia. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.